Anak itu seharusnya diajarin yang bener. Bupati Pekalongan malah ngajarin anaknya nilep duit rakyat. Dapat 4,6 miliar dari korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan meniru adegan berbahaya yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan ini. Yang ngajarin anaknya jadi penadah uang korupsi. Namanya bagus, ya, mengambil dari ayat-ayat suci. Tapi kelakuannya nggak cuci. Minta dicuci. Aduh, warga Pekalongan gimana? Puas punya bupati yang didukung oleh Pak Jokowi? Bahaya. Enggak, bercanda Pak Jokowi, bercanda saya. Udahlah, tutup. Enggak nyangkut-nyangkut Pak Jokowi. Bahaya. Ampun, bercanda Pak Jokowi. Udah. Nah itu ya guys ya, dugaan korupsi satu keluarga yang dilakukan oleh Sadia Arafik yang viral di media sosial di mana beliau membangun perusahaan keluarga dan perusahaan tersebut demi mengambil alih tender-tender yang ada di Pekalongan teman-teman. Dan dikabarkan anak-anak dari Sadia Arafik ini baik suami dan anak-anaknya menerima nih uang-uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Sadia Arafik teman-teman. Dimana diketahui kalau keluarganya juga menjabat di instansi pemerintahan ya, seperti suaminya yang menjadi anggota DPR RI, serta anak-anaknya yang menjabat entah DPD atau DPRD teman-teman. Nah, ini tentu saja menjadi temuan baru yang cukup mengejutkan di mana seorang perempuan yang latar belakangnya sebagai penyanyi dangdut, tapi bisa menjadi sosok bupati yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya, yang seharusnya menjadi pemimpin panutan untuk masyarakatnya, tapi malah melakukan hal-hal tak terpuji seperti menyalurkan uang-uang korupsi kepada keluarganya, teman-teman. Lantas bagaimana nih pendapat kalian ya? Ini nggak paham besar, lepaskan saya. Tolong, ini tidak adil. Saya tidak bersalah. Saya hanya penyanyi yang tidak tahu aturan birokrasi, jadi maklumi kesalahan saya. Siapa sih Fadia Arafik ini? Fadia Arafik merupakan Bupati Pekalongan yang sudah menjabat sejak tahun 2021. Fadia ini memimpin Kabupaten Pekalongan setelah memenangkan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu figur perempuan yang menonjol dalam politik lokal di wilayah tersebut. Nah, sejak menjabat namanya kerap muncul dalam dinamika pemerintahan dan juga politik daerah. Tapi sebenarnya Fadia Arafik ini juga dikenal sebagai putri dari penyanyi dangdut legendaris yaitu Arafik. Nah, latar belakang keluarga ini juga yang akhirnya membuat namanya telah dikenal publik sejak lama, bahkan jauh sebelum ia terjun aktif dalam dunia politik dan juga pemerintahan. Keterkenalan dari keluarganya ikut memberikan warna pada perjalanan karir publiknya. Jadi pemirsa, dalam karir politiknya, Fadia ini juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan di periode 2016 hingga 2021. 5 tahun. Posisi ini menempatkannya sebagai salah satu tokoh penting dalam struktur partai di tingkat daerah. Dan melalui peran tersebut, akhirnya Fadia ini membangun jejaring politik dan juga menguatkan posisinya dalam konstelasi politik lokal. Sebelum menjadi bupati, saat ini Fadia ini juga terlebih dahulu menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan, tepatnya pada periode 2016 hingga 2016. Pengalaman sebagai Wakil Bupati menjadi bagian penting dalam perjalanan karir politiknya sekaligus memberikan pengalaman dalam mengelola pemerintahan daerah. Dan akhirnya dari posisi inilah Fadia kemudian melanjutkan langkah politiknya hingga saat ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Jadi 1 tahun setelah saudari Far ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama, yaitu berarti di tahun 2022. Nah, ini suami dan anaknya kemudian mendirikan perusahaan bernama PT RNB. PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini rekan-rekan mulai terjadi adanya konflik ya, mulai ini. Setelah 1 tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB kemudian mendapat proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan. Pada periode tersebut,
FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit umum daerah di Kabupaten Pekalongan. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan perusahaan ibu. Jadi kalau bahasa bahasa simpelnya gini, yang lebih rendah penawarannya, yang lebih murah banyak, tapi perusahaan ibu yang ini, gitu. Seperti itu. Sehingga hal itu juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Akhirnya yang dipilih yang mana? Tadi, karena yang pemilik perusahaan itu memiliki kewenangan di situ, gitu ya, ada konflik of interest. Sehingga para perangkat daerah itu akhirnya memilih ya, perusahaan ibu. Diketahui sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai 19 miliar. Bayangkan sebuah pemerintahan daerah yang dikelola layaknya bisnis keluarga, di mana proyek pengadaan barang dan jasa diduga kuat mengalir ke perusahaan milik orang terdekat. Inilah sorotan tajam Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi Tersi DPR, yang mendesak KPK untuk tidak berhenti pada penahanan Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, saja. Sahroni meminta lembaga anti rasuah tersebut gas terus mengusut dugaan keterlibatan suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraf Abu, dan anaknya Muhammad Sabik Ashraf dalam pusaran kasus korupsi ini. Dugaan skandal ini terkuak melalui operasional PT Raja Nusantara Berjaya, PT RNB, perusahaan yang dikelola oleh anak dan suami Fadia untuk mendominasi proyek outsourcing di Pemkab Pekalongan. KPK bahkan mengungkap adanya penggunaan nama asisten rumah tangga sebagai direktur formal demi menutupi peran keluarga sang bupati. Sahroni menekankan bahwa instruksi Presiden Prabowo sangat jelas dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, sehingga pengembangan bukti dan tersangka baru menjadi hal yang dinanti publik. Langkah tegas KPK dalam membongkar dinasti korupsi di daerah kini tengah diuji konsistensinya. Jika bukti-bukti keterlibatan anggota keluarga lainnya telah terendus, sudah sepatutnya penegakan hukum berjalan tanpa kompromi demi keadilan masyarakat Pekalongan. Menurut Anda, apakah KPK akan berani menetapkan status tersangka pada suami dan anak Fadia dalam waktu dekat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas doa dari masyarakat Pekalongan. Kalau semua lancar, lusa KPK akan bebaskan saya. Kita berkumpul lagi bersama keluarga saya. Teman-teman, ada update dari OTT Bupati Pekalongan. Ternyata menyeret beberapa nama dan terutama anggota keluarganya. Saya bacakan berita dari Kumparan ya. KPK ungkap Putri Bupati Pekalongan Fadia Arafik, Mehnaz Nazera Ashraf, diduga terima 2,5 miliar. Mau tahu siapa aja yang di anggota keluarganya ikut menerima uang itu? Mari kok coba kita lihat ya. Nah, ini dia rinciannya ya. Suaminya dapat, orang kepercayaannya dapat, anaknya yang anggota DPRD juga dapat, ditarik tunai juga 3 miliar. Jadi inilah gambaran korupsi di mana uang mengalir bukan hanya ke satu orang, tapi bisa banyak orang, termasuk anggota keluarganya ya. Dan tentu ini merugikan masyarakat. Dan saya rasa ya perlu segera ditindak tegas dan diusut secara tuntas. Terima kasih banyak.
Pasca kasus korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Rafiq, kini perhatian publik tertuju pada satu sosok, yaitu Wakil Bupati Pekalongan, Bapak Haji Sukirman SSMS. Beliau digadang-gadang akan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Pekalongan sebagai PLT Bupati Pekalongan hingga tahun 2030. Tapi sebenarnya siapa sih sosok Bapak Sukirman ini? Beliau lahir pada 8 Juni 1974 di Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Pengalaman kepemimpinannya sudah terlihat sejak muda, di mana saat menempuh bangku sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kajen, beliau menjadi ketua OSIS. Perjalanan pendidikannya berlanjut di tahun 1994 ketika beliau melanjutkan kuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro, Semarang. Selama menjadi mahasiswa, beliau aktif di berbagai organisasi, mulai dari menjadi ketua teater MK Undip, aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Hayam Wuruk, hingga terlibat di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Aktivitasnya di dunia pers kampus mengantarkannya pada karir sebagai seorang wartawan. Dari dunia jurnalistik inilah membuat beliau banyak bersinggungan dengan politik dan pemerintahan. Hingga kemudian di tahun 2009 beliau resmi terjun ke dunia politik dengan menjadi pimpinan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Karir politiknya semakin meningkat dengan beliau menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah 2 periode tahun 2014 hingga tahun 2024. Dan pada kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan, beliau terpilih sebagai Wakil Bupati untuk periode 2025 sampai 2030. Kini setelah dinonaktifkannya Ibu Fadia Rafiq, tampuk kepemimpinan Kabupaten Pekalongan berada di tangan Bapak Sukirman. Dan pertanyaannya sekarang, dengan pengalaman yang udah dilalui Bapak Sukirman tadi, apakah kalian yakin lur Pak Sukirman bisa melanjutkan kepemimpinan di periode tersisa ini? Dan apa sih harapan kalian untuk Kabupaten Pekalongan di sisa periode hingga tahun 2030? Tulis di kolom komentar ya. Bayangin, kalau mau dapat proyek pemerintah, katanya harus lewat perusahaan ini dulu. Warga Pekalongan dihebohkan event 3-3 kemarin, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq di OTT KPK. Diduga perusahaan bernama PT RNB yang disebut sebagai perusahaan keluarga milik Bupati. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja dan jasa. Yang bikin hebohnya lagi, banyak proyek daerah dimonopoli harus lewat perusahaan ini dulu. Mulai dari outsourcing sampai proyek rumah sakit daerah, totalnya kurang lebih 21 proyek. Wow banget kan? Padahal perusahaan ini bisa dibilang masih baru banget berdiri. Karena itu, netizen menyebutnya sebagai perusahaan ibu. KPK kemudian menyelidiki dugaan konflik kepentingan dalam proyek-proyek itu. Kasus ini jadi pengingat penting untuk warga Kabupaten Pekalongan agar lebih memilih calon bupati yang track recordnya bersih, wonge dewe, dan tidak menggunakan money politik untuk mendapatkan suara. Menurut kamu, hukuman apa nih yang setimpal? Dan adakah tersangka lainnya mengingat ada anggota dewan juga ikut dalam perusahaan ini? Tulis di kolom komentar. Anggota DPR kita itu apa nggak capek ya? Tiap hari itu dengerin berita pejabat pemerintah kita itu melakukan korupsi. Dan jumlahnya itu nggak kecil loh. Jumlahnya itu nggak kecil sekali lagi. Bukan berarti aku nggak pingin koruptor-koruptor ini ditangkap ya. Tapi paling nggak setiap minggu kita dengar berita tentang koruptor ditangkap ini. Aku merasa bahwa sebenarnya ada kebijakan yang lebih esensial lagi untuk ditetapkan. Supaya nggak terjadi lagi korupsi. Paling nggak menghambat lah. Apa itu? Undang-undang perampasan harta kekayaan koruptor untuk negara. Sama satu lagi ya, mungkin bisa death penalty. Nah, berani nggak nih representatif kita itu ngesyahkan undang-undang ini? Ibu jangan bikin lelucon ibu. Masa jawabannya kayak gitu gara-gara ketangkep ya karena korupsi. Terus jawaban ibu nggak ngerti aturan karena ibu latar belakang pedangdut. Bukan jawaban seorang pemimpin yang sudah memimpin daerah selama 2 periode, bahkan sebelumnya pernah jadi wakilnya juga. Ini alasan macam apa ibu? Cari alasan lain ibu. Kurang tepat, kurang bagus, kurang oke ya alasannya. Yang agak berkelas gitulah bu alasannya tuh. Jangan kayak gitu. Ya ganti alasannya. Oke baik, masih terus berlanjut soal kasus korupsi ya. Dugaan aliran dana korupsi mengalir ke anggota keluarga bupati. Bukan bupati lagi sekarang ya. Sekarang bupatinya udah ganti PLT. Mantan bupati. Nah, yang benar itu ya. Ini
setelah dimintai keterangan lebih lanjut, komentarnya ya rada lucu juga ya. Ternyata selama ini Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh orang yang nggak ngerti birokrasi. Bayangke, wong ora ngerti birokrasi sampai semono akeh korupsi. Lah apa maning nek ngerti, apa ragil kelas, respect. Nah, lanjut. Lagi dugaannya mengalir ke anggota keluarga. Saya meyakini bahwa menyejahterakan rakyat itu dimulai dari orang yang terdekat, yaitu anggota keluarga dulu. Anggota keluarga kalau udah sejahtera baru tetangga. Kalau tetangga udah baru tim sukses. Kalau tim sukses udah baru. Seperti itu ya. Karena pedangdut itu seniman, beliau tahu betul bagaimana membuat infrastruktur di Kabupaten Pekalongan ini mempunyai seni. Seperti jalan yang berlubang ya. Ya kan? Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa yang lebih cepat daripada pembangunan infrastruktur di Pekalongan? Jawabannya adalah ketangkapnya mantan Bupati Kabupaten Pekalongan oleh KPK. Ya kan, dijanjikan mau dibenerin, belum dibenerin udah ketangkap duluan. Agak kesel juga ya. Yang terakhir, Ibu Fadia mengatakan kalau ketika penangkapan itu beliau masih dengan Pak Gubernur, Pak Lutfi. Ini jangan-jangan Lutfinya Lutfi Hakim atau Lutfi siapa ya? Bukan Ahmad Lutfi Gubernur Jawa Tengah ini. Gila, satu keluarga ngerampok uang rakyat. Bupati Pekalongan resmi Bupati Pekalongan bersama keluarganya korupsi. Gila kan? Nah, ini hanya saran saya aja kepada semua ayah, kepada semua ibu yang mempunyai anak. Coba ditanamkan di jiwa anak-anak kita itu sifat pemberani. Jangan menanamkan sifat pengecut, jangan menanamkan sifat penakut. Contoh, udahlah nak, gak usah ikut-ikutan masalah korupsi. Kita mah cari aman aja. Kita mendingan gimana caranya membangun keluarga kita. Nah, itu menanamkan sifat pengecut, sifat penakut. Sedangkan yang namanya korupsi itu dampaknya akan terasa ke keluarga kita. Jadi mulai sekarang ayo kita tanamkan sikap pemberani, sifat berani mengungkapkan kejahatan, jangan diam. Kayak contoh begini. Nah, kalau misalkan di lingkungan kerja kamu, misalkan anaknya PNS nih, di kantor kamu ada dugaan korupsi, laporkan dan kamu jangan ikut-ikutan. Nah, itu bagus tuh. Kenapa? Karena dengan cara begitu maka orang tua ikut menjaga jangan sampai dampak korupsi kena ke keluarganya. Itu kalau dilakukan oleh semua keluarga di Indonesia, maka muncul keberanian secara kompak ya kan di dalam jiwa rakyat ya kan. Maka korupsi akan dilawan. Nah, kalau sekarang saya pikir enggak. Jadi rata-rata orang tua menyuruh anaknya cari aman. Makanya wajar kalau Bupati Pekalongan bisa korupsi bersama keluarganya. Karena anak buah di kantornya itu rata-rata pada penakut karena nggak dididik oleh orang tuanya untuk menjadi pemberani. Jadi saran saya, kalau Anda punya anak, didiklah dia jadi pemberani, jangan jadi pengecut. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman, terkait skandal korupsi yang dilakukan oleh Fadia Arafik di lingkup keluarganya, yang melibatkan lingkup keluarganya teman-teman. Bahkan sampai menjadikan nama asisten rumah tangganya sebagai direktur di perusahaan RNB yang jelas-jelas menjadi perusahaan keluarga guna untuk melancarkan aksi-aksinya. Lantas bagaimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.